Halo semuanya, selamat datang di Lekpak Beropini bersama aku Lintang. Tema talkshow kita kali ini adalah berinovasi dengan game, di mana kita akan membahas salah satu inovasi yang berhubungan dengan game. Dan tentunya kita akan ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren dan kece-kece. Kita langsung panggil aja Reta dan Jojo. Halo Reta dan Jojo, apa kabar? Gimana nih perasaannya waktu diundang untuk menjadi narasumber talkshow ini? Halo, kenalin aku Rita. Ya puji Tuhan, kabarku baik. Perasaanku senang saat dipanggil sebagai narasumber karena bisa sharing inovasi ini terhadap publik karena bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera. Aduh, aku jadi ikut semangat nih. Oh iya, untuk teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kami lebih semangat untuk terus berkarya. Aku mau tanya nih, kalau di KBBI sendiri itu kan sejahtera artinya damai, sentosa, tentram. Kalau menurut Rita sendiri, sejahtera itu apa sih? Jadi dengan kita menunjukkan dengan kondisi sehat, makmur, damai, sama saja kita dalam keadaan yang sedang sejahtera. Waduh, pendapat Rita keren nih. Karena kita membahas inovasi, kita juga harus tahu dong inovasi itu apa. Kalau menurut aku nih ya, inovasi adalah suatu proses untuk menyempurnakan suatu gagasan ide yang nantinya akan menghasilkan suatu nilai baru, produk, proses, ataupun jasa. Oke, kalau menurut Jojo sendiri gimana? Menurut kamu, pengaruh inovasi terhadap kesejahteraan masyarakat itu apa sih? Inovasi ini merupakan suatu ide yang disempurnakan dan pastinya akan terus berkembang. Nilai produk, proses, atau jasa yang disempurnakan inilah yang akan memudahkan masyarakat. Wah, ternyata inovasi itu berdampak pada kesehatan masyarakat ya? Nah, aku penasaran nih, kira-kira kalian ada nggak sih satu inovasi untuk mensejahterakan masyarakat? Tentunya dong, jadi inovasi ini berupa game lalu lintas. Game yang dapat mengedukasi kita untuk gimana sih cara berkendara yang benar, lalu gimana sih caranya menaati rambu lalu lintas, terus pelanggaran-pelanggarannya, serta hukum dan sanksinya. Jadi intinya diciptakannya game ini untuk mengetahui etika dalam berlalu lintas. Berarti termasuk game edukasi ya? Ya, aku suka sih inovasinya, dimana kita sebagai generasi muda juga bisa ikut memberikan edukasi yang menarik, salah satunya melalui game. Dan kita juga bisa membuktikan bahwa game itu juga bisa berdampak positif bagi kehidupan. Karena sekarang banyak banget ya sih game-game yang malah merusak anak bangsa gitu. Kalau boleh tahu nih, kira-kira ada nggak sih masalah atau kendala pada inovasi ini? Mungkin Jojo bisa menjelaskan? Oke, inovasi ini kan berupa game ya, yang pastinya berhubungan dengan teknologi. Nah, banyak orang yang aku temui itu pada gaptek. Jadi mereka berpikir kalau teknologi itu ribet lah, susah lah, gak guna, rusak budaya, dan masih banyak lagi. Ya sih, masih banyak kan orang-orang yang gaptek-gaptek gitu. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda, anak milenial, bisa membantu mengajarkan bagaimana cara menggunakan alat elektronik hingga mereka juga bisa merasakan sendiri manfaat dari teknologi dan mungkin bisa memotivasi mereka untuk berkembang dan mau mencoba hal baru. Menurut Rita sendiri gimana? Kadang tuh anak masih berkendara ugal-ugalan, salah satu penyebabnya karena kurangnya pengawasan atau bimbingan dari orang tua sendiri. Kadang anak-anak juga tidak mau mendengarkan kata orang tua. Wah iya sih, biasanya anak-anak nakal kayak gitu buat menarik perhatian orang tuanya. Kan sekarang banyak tuh orang tua yang kerja keras sampai malam gitu-gitu, bahkan sampai gak ada waktu buat keluarga gitu. Ya benar banget, jadi para mahasiswa atau dinas pendidikan bisa mengadakan seminar untuk para orang tua tentang pentingnya peran orang tua sebagai mendampingi anak dengan cara game ini. Dengan cara game ini, anak juga bisa dapat memahami mana yang benar dan mana yang salah. Iya nih, dan anak juga bisa diberi pemahaman lebih lanjut tentang peraturan di lalu lintas. Gak cuma anak-anak aja, banyak juga pengendara dewasa yang masih berkendara dengan sembarangan dan melanggar aturan lalu lintas. Iya nih, kalau gini nggak cuma anak-anak aja yang diberi edukasi, tapi orang dewasa juga harus
diberi pemahaman tentang lalu lintas, dan harus melaksanakan sanksi-sanksi. Maka dari itu dibuatkanlah game ini dengan fitur-fitur yang sangat lengkap, cara berkendara yang benar, lalu hukumannya, serta sanksi yang melanggar aturan. Yaps, aku setuju sih dengan inovasinya. Dengan berinovasi, kita bisa mengembangkan ide dan membuat sesuatu yang baru yang tentunya bersifat baik. Seperti game lalu lintas ini, kita bisa membantu orang tua untuk mendidik anaknya. Kita juga bisa membantu tenaga-tenaga masyarakat seperti kepolisian dan kesehatan dalam menangani korban kecelakaan. Dan menariknya lagi, orang tua tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali untuk biaya kesehatan loh. Lalu lintas tidak terganggu, kasus kecelakaan menurun, dan nama negara pun terjaga. Yuk para generasi muda, gunakan semua potensi kita untuk berinovasi, ciptakan masyarakat yang sejahtera. Sebagai generasi muda, kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi, membuktikan bahwa teknologi berguna bagi kehidupan, memahami pelanggaran lalu lintas, serta menaati aturan yang ada. Berkarya dengan teknologi, menciptakan bangsa yang maju dengan masyarakat yang sejahtera. Waduh, keren banget nih motivasinya. Dan mungkin talkshow kita kali ini sampai sini dulu ya. Terima kasih untuk Jojo dan Reta yang sudah mau beropini, dan salamnya keren-keren loh. Terima kasih juga kepada suster, bapak ibu guru, dan teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga talkshow kedepannya bisa lebih baik lagi. Membangun semangat kreativitas untuk berinovasi demi kemajuan bangsa. Salam sehat, Salam Seviam.